Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, azanillah wa iyyakum. Di era globalisasi seperti sekarang ini, semakin banyak telah menjauhkan manusia dari kesucian jiwanya. Sekarang jiwa yang suci itu sudah menjadi barang yang sangat langka sekali. Pencemaran batin dengan berbagai maksiat dalam bentuk kekafiran, kesyirikan, bentuk syahwat birahi merambah sangat deras melalui sarana-sarana media elektronik dan media cetak. Kini apapun yang diinginkan dan segala yang digandrungi oleh jiwa, semua berada di dalam jangkauan kita. Bahkan dunia berikut gemerlapnya ibarat dalam genggaman tangan. Semuanya itu bisa kita nikmati melalui sebuah media atau sebuah alat yang telah menemani kita dalam kehidupan sehari-hari kita dalam beberapa tahun terakhir ini. Alat itu bernama handphone. Di mana iman yang semakin menipis, kebodohan yang kian menebal, merajalela, diiringi oleh semakin mudahnya segala fasilitas maksiat, semakin murah, semakin canggih. Apa jadinya? Tidak lain, jiwa-jiwa manusia sudah semakin ternoda. Noktah-noktah bahkan bercak-bercak hitam telah melekat di dalam kalbu, telah menghiasi kalbu, membuatnya semakin buta akan kebenaran, buta akan kebaikan, sehingga seseorang sudah tidak mengenal lagi yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Sudah tidak bisa mengingkari lagi perbuatan-perbuatan mungkar, dan lebih parah lagi, noda-noda ini sudah mampu membolak-balikkan pola pikiran seseorang. Yang jelek dianggap baik, yang baik dianggap jelek. Tidak hanya itu, hal yang tabu sudah dianggap seperti hal biasa. Sehingga rasa malu dari setiap manusia nyaris hilang. Maka betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Idza lam tastahi
fa asna' ma syi'ta. Kalau kamu tidak lagi punya rasa malu, maka berbuatlah sesukamu. Yang membuat segalanya bertambah parah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang terlihat alim, orang yang terlihat saleh, ternyata terpengaruh dengan fitnah ini. Ada seseorang, bahkan banyak mungkin, yang ketika di hadapan orang banyak, dia terlihat alim, terlihat saleh, namun tatkala dia bersendirian, saat sepi, tidak ada orang yang menyaksikannya, dia menjadi orang yang menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dia salat 5 waktu, dia mengaji, dia puasa Senin Kamis, dia bersedekah, tetapi tatkala dia bersendirian, bersepi-sepian, dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita lihat dari para penggiat dunia maya. Ketika di keramaian atau dari komentar-komentarnya di dunia maya, dia bisa berlaku sebagai seorang yang alim, seorang yang saleh. Kelihatan dari komentar-komentarnya membawakan hadis, membawakan ayat, menasihati dengan bijak. Namun bukan berarti ketika dia dalam kesepian, di dalam bersendirian, dia seperti itu pula. Ketika sendirian dia browsing internet misalnya, dia sering bermaksiat. Tidak ada orang yang melihatnya. Pandangan dan pendengarannya pun tidak bisa dia jaga. Keadaan semacam inilah telah disinggung oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Ketika Nabi SAW bersabda dalam salah satu kitab Sunan dari sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bidha fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kata Nabi SAW, sungguh aku mengetahui suatu kaum dari umatku, dia datang pada hari kiamat, dia membawa begitu banyak kebaikan, kebaikan-kebaikan yang sangat banyak seperti gunung Tihama. Namun Allah menjadikan kebaikan-kebaikan yang dia bawa tersebut menjadi debu yang berterbangan, bertebaran, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Thauban berkata, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana an lanakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, coba sebutkan kepada kami sifat-sifat mereka pada kami supaya kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak mengetahuinya. Tolong sifatkan bagi kami ya Rasul, orang-orang ini sepertinya seperti apa? Maka Rasulullah SAW bersabda, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Adapun mereka adalah saudara-saudara kalian juga. Saudara-saudara kalian disebut dengan saudara-saudara kalian berarti dia adalah seorang yang Islam. Dia seorang Muslim. Kulit mereka sama dengan kulit kalian. Kulit kalian sama dengan kulit mereka. Mereka menghidupkan malam dengan ibadah. Mereka beribadah juga beribadah pada malam hari. Akan tetapi mereka adalah kaum yang ketika mereka bersendirian, mereka berani merobek tirai untuk bisa bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini juga semakna dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yastahfuna minan nasi wa la yastahfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayituna ma lam yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka ini bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak bersembunyi dari Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berserta dengan mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridhai, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha meliputi
seluruh ilmunya meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Walaupun di dalam ayat ini tidak disebutkan hancurnya amalan akibat perbuatan ini, tetapi disebutkan dalam hadis tadi bahwa perbuatan ini ketika dia bersendirian, dia mampu untuk menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bisa menghapuskan amalan seseorang. Kita jelaskan sedikit makna dari hadis Thauban tadi. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keadaan orang munafik. Walaupun kemunafikan yang dia perbuat adalah kemunafikan dari sisi amalnya, bukan dari sisi i'tiqadnya, bukan dari keyakinan yang membuat seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kekufuran. Dan dari kebiasaan orang-orang saleh, orang-orang yang alim, adalah menampakkan dirinya secara lahiriah. Orang melihat dia sebagai orang yang saleh, orang melihat dirinya sebagai orang yang alim. Apa yang nampak di hadapan mata manusia. Nah, kalau maksiat dilakukan oleh orang saleh walaupun sembunyi-sembunyi, tentu mudaratnya ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kenapa? Karena dia berhasil mengelabui kaum muslimin. Manusia akan mengira dia adalah seorang yang bisa menjadi panutan. Namun ternyata di balik semua itu dia berani bermaksiat ketika tidak ada orang yang melihatnya. Dan maksiat yang dia terjang, perbuatan yang dia lakukan ketika bersendirian, ini adalah tanda hilangnya ketakwaan dari dalam dirinya dan hilangnya rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam kitabnya, termasuk dosa-dosa besar adalah dosa yang dilakukan oleh orang yang menampakkan kesolehannya, lantas dia menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Walau dosa yang dia terjang tersebut adalah dosa kecil dan dia lakukan dalam kesepian. Kenapa bisa dosa kecil yang dia kerjakan tetapi dianggap sebagai dosa besar? Karena dia mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan adalah sebuah maksiat. Dan dia pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala melihatnya, tetapi dia pun tetap melakukannya. Kedua, yang dimaksud dalam hadis Thauban itu dengan bersendirian dalam maksiat pada Allah, tidak berarti maksiat tersebut dilakukan di rumah seorang diri tanpa ada yang melihat. Bahkan boleh jadi maksiat tersebut dilakukan dengan jamaahnya misalnya, dengan grupnya atau orang-orang yang setipe dengan dia. Yang ketiga, Syekh Albani pernah mengatakan rahimahullah ta'ala bahwa yang dimaksud dalam hadis itu bukanlah melakukan maksiat sembunyi-sembunyi. Namun apa yang dimaksud dengan hadis tadi adalah ketika seseorang mendapatkan kesempatan untuk bermaksiat, terbuka kesempatan bermaksiat, dia malah menerjangnya, malah melakukannya. Ada kesempatan sedikit, dan kesempatan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah sangat banyak di zaman sekarang. Terbuka. Yang keempat, makna hadis Thauban tadi adalah bagi orang yang menghalalkan dosa atau dia menganggap remeh dosa tersebut. Syekh Muhammad Al-Mukhtar Al-Shinqiti rahimahullah ta'ala berkata, ada orang yang melakukan maksiat sembunyi-sembunyi, namun dia punya penyesalan. Orang tersebut bukanlah orang yang merobek tabir untuk menerjang yang haram, bukan. Karena asalnya orang yang semacam ini mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun dia terkalahkan dengan syahwatnya. Adapun yang bermaksiat lainnya tanpa penyesalan sedikit pun, garis bawahi, tanpa penyesalan sedikit pun, maka pada hakikatnya dia melakukan maksiat dalam keadaan berani dan menganggap remeh dosa. Inilah yang akan menyebabkan terhapusnya amalan-amalannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, sadarilah bahwa tanpa kita sadari, dosa yang kita lakukan itu tatkala tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Pada dasarnya kita telah memperlihatkan bahwa sesungguhnya diri kita ini takutnya hanya kepada makhluk, takutnya hanya kepada manusia. Namun kita tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita lebih takut kepada manusia, tatkala kita takut ketahuan oleh manusia atas maksiat yang kita lakukan, padahal Allah yang maha menyaksikan seluruh apa yang kita perbuat, maka pada dasarnya kita telah menempatkan Allah Subhanahu wa taala pada derajat yang lebih rendah di sisi kita daripada manusia.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwanihi amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, azani Allah wa iyyakum. Perangkat handphone yang telah sampai di tangan-tangan kita pada hari ini merupakan pintu utama dan pintu awal dari segala bentuk kemaksiatan. Di zaman digital seperti ini, dia menjadi jalan utama seseorang bermaksiat tatkala bersendirian yang bisa menyebabkan terhapusnya amalan-amalan. Oleh karena itu, ada beberapa kiat untuk menghindari maksiat dengan handphone kita. Yang pertama, perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang bisa menyelamatkan kita dari maksiat. Tanpa pertolongan Allah, sulit kiranya kita bisa selamat. Di antara doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita amalkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mata kita, menjaga lisan kita sampai kemaluan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari kejelekan pada pendengaranku, kejelekan pada penglihatanku, kejelekan pada lisanku, kejelekan pada hatiku, dan kejelekan pada kemaluanku. Yang kedua, jauhilah pergaulan-pergaulan yang rusak. Nabi SAW bersabda, Al-maru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man khalil. Seseorang itu akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, teman dekatnya. Oleh karena itu perhatikanlah siapa yang engkau ajak menjadi teman baik, teman dekat. Yang ketiga, ketahuilah bahwa dosa yang kita lakukan dengan HP kita, apakah kita melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala? Semua itu bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakannya kepada orang-orang terdekat dengan kita. Apakah istri kita, anak-anak kita, ibu kita, tante kita, saudari-saudari perempuan kita. Dalam hadis panjang, Abu Umamah mengisahkan, ada seorang pemuda pernah datang kepada Nabi SAW untuk meminta izin berzina. Dia meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk berzina. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada pemuda tersebut, apakah kamu suka kalau perbuatan zina ini menimpa ibumu, menimpa anakmu, menimpa saudaramu, menimpa tantemu? Pemuda ini berkata, tentu tidak. Demi Allah, tentu tidak. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, demikian juga orang lain tidak suka bila itu menimpa ibu-ibu mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, tante-tante mereka. Mungkin seseorang senang melihat aurat wanita-wanita lain. Apalagi di zaman kita sekarang ini. Allahumma musta'an. Semoga Allah menolong kita. Di mana-mana terlihat aurat-aurat wanita lain. Selalu bayangkan, bagaimana kalau hal ini menimpa kepada keluarga kita? Kalau aurat ibunya, istrinya, atau anaknya dilihat oleh orang lain. Waliyahudzubillah. Maka ingatlah bahwa kalau kita berani melakukan maksiat tersebut, bisa jadi suatu saat Allah juga akan menimpakan cobaan tersebut pada diri kita dan pada orang-orang terdekat dengan kita. Yang keempat, kurangi begadang malam. Jangan terlalu banyak begadang. Ketika tidak ada hajat, jangan begadang.
Karena maksiat itu seringkali terjadi pada malam hari. Maksiat itu seringkali terjadi pada malam hari. Makanya Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum sholat Isya dan tidak suka mengobrol-ngobrol setelahnya. Yang kelima, ingatlah, saudara-saudaraku sekalian rahimani wa rahimakumullah, ingatlah akan su'ul khatimah. Akhir hidup yang jelek, penutupan yang jelek ketika kita bermaksiat. Kenapa? Karena seseorang biasanya akan diwafatkan di atas kebiasaannya. Kalau dia terbiasa melakukan maksiat, bisa jadi Allah akan mewafatkan dia di atas kebiasaannya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala pernah menasihatkan, peliharalah Islam ketika kamu sehat walafiat, agar engkau mati di atas Islam. Sesungguhnya zat yang maha mulia dengan kemurahannya akan memberlakukan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Bahwa orang yang memiliki kebiasaan tertentu dalam hidup, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya. Kalau Anda punya kebiasaan mengaji, sholat malam, berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harapkan kita akan dimatikan dalam keadaan seperti itu. Tapi kalau kita mempunyai kebiasaan yang sudah kita pupuk dari awal dengan dosa maksiat, seringnya melihat HP, berapa jam kita habiskan melihat HP dalam sehari? Bagus kalau bermanfaat, kalau tidak bermanfaat, waliya'udzubillah, bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap amalan itu, saudara-saudaraku sekalian, tergantung pada keadaan di pengakhirannya. Nabi SAW bersabda, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu dilihat dari akhirnya. Yang keenam, ingatlah bahwa tanda baiknya Islam seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Jangan banyak waktu kita habis dengan handphone pada hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia ataupun akhirat kita. Dan yang terakhir, ingatlah bahwa seluruh nikmat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk waktu senggang. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah dengannya. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana dinina alladhi huwa asmatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratina allati fiha ma'adina waj'alna hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alna al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini.